warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bersama Ibu Fitri, Bunda Aurel, siswa kelas 3 SD Integral Lukman Al-Hakim Sumeneb. Hari ini kami akan melakukan wawancara sedikit terkait dengan pembelajaran di rumah secara online. Bagaimana pendapat beliau dengan adanya pembelajaran secara online ini? Mari kita sapa Bunda Fitri dulu, Bundanya Aurel. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Saudara sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan perlindungan. Dia masih berikan sehat. Semoga Ibu demikian ya Bu ya. Amin. Oke, Bu Fitri sebagai orang tuanya Mbak Aurel. Iya. Tadi kami sempat bertanya-tanya kepada Mbak Aurel bagaimana terkait dengan pembelajaran secara online ini Bu. Pertama kali kita tahu bahwa sekolah sementara harus diliburkan selama 14 hari ya Bu ya. Kira-kira perasaan Ibu menerima informasi seperti itu bagaimana? Untuk siswa, awal saya mendengar kabar berita itu, melihat dari reaksi Ananda, awalnya Ananda senang karena setelah PTS mungkin lelah dari satu pekan penuh, satu minggu penuh full PTS, mungkin ini jeda waktu untuk refresh. Namun setelah beberapa hari berselang, saya pun juga sudah mulai berpikir dan kewalahan untuk menemani dan mengajari Ananda di rumah, karena tentu suasana berbeda, keadaan psikologi anak juga beda, kemudian juga materi yang disampaikan pun ada beberapa yang mungkin tidak sepenuhnya kami kuasai untuk mendampingi siswa seperti itu. Sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan Ananda untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru atau ustazah setiap harinya Bu, selama mengikuti pembelajaran di rumah maksud saya? Iya, sebenarnya tergantung dari tugas yang diberikan juga, tergantung materi. Misalkan materi pembelajaran untuk pelajaran yang menghitung, itu jelas membutuhkan waktu yang lebih karena saya harus menjelaskan untuk memberikan pemahaman kepada Ananda. Kemudian untuk pembelajaran yang sifatnya bisa membaca materi, itu mungkin akan lebih singkat waktunya, sekitar 30 menit, sedangkan untuk yang menghitung, mungkin dengan mengerjakan latihan, itu bisa mencapai 60 menit atau 1 jam. Menurut Ibu ini bagaimana efektivitas pembelajaran online di masa pandemi ini? Apakah menurut Ibu efektif, tidak, atau cukup ya Bu ya? Baik, menurut saya cukup efektif dengan pembelajaran online, karena di masa pandemi ini pembelajaran online itu adalah penyampaian materi pembelajaran jarak jauh. Jadi secara online melalui media internet dari guru kepada siswa agar materi itu tersampaikan sesuai dengan target. Namun ada beberapa kendala memang yang kami sebagai wali murid temui pada saat mendampingi siswa dalam belajar mengerjakan tugas. Dari pembelajaran daring atau online ini, sebagian materi mungkin bisa kita membaca dari apa yang ada disajikan dalam materi. Namun jika tidak ada, itu yang kita perlu untuk mencari bahan referensi yang lain. Dan untuk pembelajaran yang membutuhkan pemahaman, misalnya penjelasan untuk materi menghitung atau matematik, kemudian juga untuk pembelajaran Al-Quran, karena basic kami juga ini secara saya pribadi ya Ustazah kurang, saya katakan kurang, maka itu yang kita kesulitannya di situ. Jadi saya katakan di sini cukup efektif, materi juga bisa tersampaikan dengan pembelajaran online, namun tetap banyak juga kekurangan yang kita hadapi. Ya Bu, jadi Bu, tentunya setiap metode atau media online pasti ada kurang dan lebihnya, ada ya, karena memang harus dipakai
sesuai dengan kondisi sekarang. Iya, Menurut Ibu Ustazah. jadi dikatakan cukup efektif dengan pembelajaran secara online karena memang kita tidak bisa bertemu langsung ya Bu ya, Iya, dengan Ustazah. ustadzanya di sekolah gitu nih Bu ya. Bagaimana Bu cara Ibu membagi waktu ketika membimbing Ananda di rumah dengan kesibukan Ibu yang sekarang ini? Iya. Jadi begini Ustazah, ketika kami menemani siswa, menemani Ananda belajar di rumah, kita memberikan jadwal. Setelah subuh, kita memberikan waktu untuk Ananda untuk mulai menghafal murojaah Ustazah. Kemudian setelah itu kita menunggu tugas dari Ustazah, menunggu tugas langsung dikerjakan. Jadi sebelum saya melakukan aktivitas saya yang lain, saya mendahulukan untuk menyelesaikan tugas-tugas Ananda dulu. Jadi kebetulan anak saya 3 Ustazah dan semuanya harus setoran online semua, di deadline juga dengan waktu untuk yang adiknya, karena kalau lebih jadwal dari waktunya itu dianggap alfa, itu malah lebih ketat lagi saya pikir. Dan menurut saya lebih baik anak-anak di awal, karena di pagi itu masih semangat, pikiran juga masih fresh, dan istilahnya masih belum ini terpikir untuk pikir tugas-tugas yang lain seperti itu. Baru setelah anak-anak selesai rampung semua tugas Aurel dan juga kakak dan adiknya, baru saya mengerjakan tugas kami. Dan kalau malam pun maghrib itu kan juga ada beberapa tugas ngaji online yang juga harus dikerjakan Ananda. Setelah itu kadang kita mereview, belajar untuk yang mempersiapkan keesokan hariannya. Kira-kira pelajaran apa ya besok? Kira-kira apa? Misalnya ada waktu luang, kebetulan dari buku paket yang ada dibaca dan soal-soalnya saya suruh kerjakan atau apa. Jadi ketika ada tugas pembelajaran di keesokan harinya, mungkin Ananda sudah beberapa sudah siap seperti itu. Ya seperti itu ya Bu ya. Jadi memang harus diutamakan untuk Ananda ya, sesibuk apapun benar, kita. Kemudian Bu, berdasarkan pengalaman yang sudah dijalani, menurut Ibu lebih banyak mana dampak positif atau negatif dari pembelajaran online yang sudah dilakukan? Baik, memang setiap sesuatu hal itu memiliki hal positif dan negatifnya. Namun kalau menurut saya, kalau membandingkan seperti ini memang dirasa sulit. Tapi menurut pengalaman saya pribadi, memang ada beberapa positif yang bisa kita ambil. Yang pertama, pemanfaatan teknologi. Jadi seperti Ananda itu bisa melek teknologi, melek informasi, tidak hanya referensi belajar itu duduk manis di kelas mendengarkan penjelasan dari Ustazah, namun juga bisa belajar dari rumah, dimanapun dan kapanpun bisa belajar. Itu salah satu sisi positifnya. Nah, dari sisi, namun ada juga beberapa sisi negatifnya. Terkadang siswa itu berbeda cara menangkap pemahaman dari penjelasan Ustazah, tentu jelas berbeda apa yang akan dipahami dengan cara dia belajar secara mandiri atau membaca secara mandiri di situs-situs yang ada atau pembelajaran online yang diberikan. Karena dari pembelajaran online ini di sisi negatifnya tidak ada interaksi Ustazah, tidak ada interaksi antara guru atau Ustazah kepada siswanya. Kemudian kalau misalnya ada kesulitan, ada pertanyaan yang kurang paham, tidak bisa bertanya secara langsung dan harus mencari sendiri, istilahnya harus mencari referensi yang lain. Iya benar, benar Ustazah, seperti itu. Dan yang kadang ini juga setelah belajar online kok kayaknya ada sedikit kemain seperti itu, karena kan siswa kadang kalau sudah memegang gadget pastilah, nah namanya anak-anak ya Ustazah ini juga sedikit kadang ada mainnya juga, seperti itu dimanfaatkan untuk itu, sudah cukup untuk belajar. Namun setelah itu loh Gus, kadang-kadang dibuat main lah, tapi insya Allah ada mungkin beberapa, karena ini juga ada pengalaman yang orang tua yang lain kadang malah setelah belajar itu mabar seperti itu. Wah, itu yang sangat sisi negatifnya. Kemudian kuota habis ketika besoknya lagi mau
ujian lagi, mau mengerjakan tugas lagi, kuota sudah habis, seperti itu. Ada banyak keluhan-keluhan juga dari siswa yang wali murid yang lain. Mungkin ini saya segera menyampaikan juga Ustazah. Jadi kalau ini di pembelajaran online ini kita memang harus siap dengan semua media, perangkat dan juga pendukungnya Ustazah, seperti itu. Jadi seperti itu Bu ya, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa setiap teknologi pasti ada dampak negatif dan positifnya. Ya paling tidaklah ini sebagai pengalaman yang baru bagi anak-anak, bukan pengalaman yang baru dalam hal untuk main game bersama dengan teman-teman, tapi juga belajar bersama, belajar gitu Bu ya, belajar melalui media atau teknologi yang baru. Hikmah apa yang bisa Ibu dapatkan dari peristiwa ini? Dari peristiwa dengan adanya wabah ini atau pembelajaran yang di rumah aja ini loh, bagaimana Bu, hikmah apa yang bisa dipetik? Baik, dari sini kita semua belajar, banyak tagar juga belajar dari COVID-19, di mana saya merasakan sendiri memiliki anak, 3 anak yang kebetulan semuanya tugas online semua. Jadi saya menjadi pusat dari mereka untuk belajar dan membantu mereka serta mendampingi mengerjakan tugas, sehingga saya merasakan bahwa kedekatan antara saya dan anak itu lebih erat. Itu yang pertama, karena mungkin selama ini ketika Ananda sekolah dari pagi hingga sore, kemudian berangkat ngaji sebelum maghrib sampai isya, ketemunya lagi setelah isya, mungkin di situ hanya sekali 2 kali berinteraksi. Mungkin di sini Allah memberikan waktu untuk lebih kita dekat dengan keluarga, seperti itu Ustazah. Itu satu. Yang kedua, mungkin saya bisa merasakan bagaimana kalau seorang guru di dalam kelas menghadapi puluhan siswa. Ini saja saya sudah 3 siswa, lumayan, karena mungkin psikologinya beda. Jadi ketika siswa itu, Ananda itu ada di rumah dan sebagai gurunya, ya mohon maaf ini ya Ustazah, yang ngajari adalah ibunya sendiri, mungkin secara emosional dia beda. Begitupun juga ibunya, cara ngajarnya ke anaknya sendiri pun itu berbeda. Sedangkan kalau di sekolah mungkin Ananda dia akan lebih senang belajar di sekolah karena bersama teman, dan penjelasan ustazahnya pun akan lebih cepat dimengerti dan dipahami karena sudah merupakan ini ya, istilahnya materi yang ingin disampaikan sudah benar-benar dikuasai. Sedangkan kami masih banyak kekurangan untuk materi penguasaannya, seperti itu menurut saya. Tapi kami sangat berterima kasih banyak sebagai ibu yang mewakili semua wali siswa yang ada di sini, sudah ikut membantu Ananda untuk membimbing sepenuhnya anak-anak belajar di rumah, menjadi guru yang baik bagi anaknya sendiri. Minimal memang guru tidak harus dengan ustazahnya, dengan ayah bundanya, itu adalah sebagai guru yang terbaik juga, saya kira seperti itu gitu. Yang terakhir Bu, yang mau saya tanyakan, apa harapan Ibu untuk pembelajaran selanjutnya jika pandemi ini belum berakhir? Seperti itu. Tetap yang utama kami terus berharap, berdoa tiada putus agar pandemi ini cepat berakhir, kembali seperti sedia kala. Namun jikalau masih membutuhkan waktu yang relatif lama, alangkah lebih baiknya pembelajaran online ini tidak hanya daring saja, namun juga mungkin bisa di sela-sela waktu ada home visit. Jadi mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan, mungkin face to face, tidaklah banyak, mungkin 1-2 siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Saya rasa itu tidak akan menjadi masalah karena kurang dari 10 orang mungkin bisa ya Ustazah. Selain itu mungkin juga bisa dilakukan sekolah tapi bergilir Ustazah. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk beberapa siswa hari ini masuk,
kemudian keesokan harinya siswa yang lainnya lagi, namun tidak lebih dari 10 orang mungkin, tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak seperti itu, karena siswa ini juga butuh ketemu dengan ustadzanya, begitupun juga sebaliknya, karena dengan bertemu mungkin ada yang ingin ditanyakan, penjelasan yang kurang bisa tersampaikan. Dan untuk mungkin bisa dengan menggunakan aplikasi seperti video call secara bergrup, seperti itu aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Namun yang sampai saat ini kita masih di WA untuk tugas video dan juga tugas online, itu saya rasa sudah cukup untuk tingkatan anak SD. Namun sekali-sekali mungkin kita bisa video call grup sekedar untuk melepaskan. Jadi seperti nanti kan saling bertegur sapa lah, setidaknya untuk tidak membuat mereka itu bagaimana ya, bertanya-tanya keadaan teman-teman saya, kabar mereka. Tidak hanya mereka itu dibebani tugas online, tugas-tugas latihan seperti itu, tapi juga mereka lewat media. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ustazah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pujilah